suai. Guys, gue baru kepikiran. Kalau misalnya nih, gue kayaknya SMA nggak bareng lu pada lagi, nggak masalah kan? Hah? Woi, Nance, maksud lu apa? Lu mau cabut dari pertemanan kita? Gitu? Bukan gitu. Gue kayaknya nggak bakal lanjut SMA lagi gitu loh. Masih kayaknya sih. Gue masih pertimbangin juga. Yalah, emangnya lu doang. Gue juga kali. Gue Iya. tuh di Atalia tuh udah dari TK. Kayak apa gue lahir langsung di Atalia kayaknya tuh. Udah pakein seragam Atalia. Makanya gue pengen pindah biar cari yang seger-seger gitu loh. Yang fresh. Ya, woi. Guys, nanti kita LDF dong. Apaan tuh file? Long distance friendship. Ya. Kan nanti kalau kalian pindah, kita bakal jarang ketemu gitu. Ya udah deh gini aja, kalau kalian pindah, gue juga ikut pindah. Tapi ya, gue punya nih ya, gue dengar ada rumor kalau SMA kita tuh bau. Bau apaan? Kayak nggak pernah nyium bau. Bau apa? Lu kali bau. Bisa kali. Enggak, tapi bukan bau itu maksud gue. Maksud gue tuh dong? Rumor tidak sedap. Oh. Iya. Gue dengar dari si Anu tahu. Oh, Anu yang kribo itu. Ih, si Anu lu percaya, aneh-aneh aja dah. Nggak valid tau omongan dia. Bener juga sih. Ya kan? Tapi ya, lagian lu, Nance, ngapain sih lu pindah-pindah, pakai acara pindah? Ih. Nanti ya, kalau ada matematika, gue minta ajarin siapa? Ya kali nih kok, dia aja suka nyolong jawaban gue mulu. Gak usah ngadi-ngadi. Idi. Kan gue tuh kayak pengen masuk univ ternama gitu, yang negeri-negeri gitu loh, biar keren. Terus jalurnya mereka kan SNMPTN sama SBMPTN, dua-duanya akademik. Gue jadi ragu kalau misalnya lanjut Atalia kan karakter banget gitu, akademiknya ya gitulah, lu tahu. Ya kan? Ngerti sih, ngerti gue Nance. Corona sih nih, elah. Harusnya kan bisa nengok-nengok sekolah lain gitu. Elah Nik, boro-boro sekolah lain, sekolah sendiri aja. Nik, lu undang siapa lagi ke Zoom ini? Siapa ya? Woi. Enggak. Itu. Kayaknya cuma bertiga. Itu ada orang. Kok serem sih? Live aja yuk. Yuk lah. Tahan dulu. Kalian jangan live dulu. Ya. Padahal aku mau berlagu misterius tahu kalian. Hah? Woi, suara siapa sih ini? Woi, lu jangan prank-prank kita sih. Woi, lu macem-macem. Woi, jangan gitu. Bukan begitu, teman-teman. Bukan begitu. Jangan prasangka buruk dulu. Kamu siapa? Kok kamu ngambil nama SMA Atalia segala? Ya, karena aku SMA Atalia itu sendiri. Aku dengar dari jauh, kalian punya keresahan masing-masing tentang diriku. Jadi, sebenarnya nih, lu nih apa? Orang, gedung, nama, daun, atau apa ini? Kalian ini masih belum ngerti juga. Ya sudahlah, mungkin kalian masih ngeri sama kedatanganku. Jadi pimpinan itu saja yang berbicara. Mungkin kalian juga sudah kenal sama orangnya. Halo, apa kabar? Gimana nih kondisi kalian, anak-anak kelas 9 SMP Atalia? Bapak harap kalian semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Gimana proses pembelajaran jarak jauhnya yang udah kalian laksanakan beberapa bulan ini dari rumah? Semoga tetap bisa menikmati, tetap bisa mendapatkan banyak hal walaupun kita tidak bisa belajar seperti biasa. Tetap jaga kesehatan ya. Boleh Bapak tahu siapa yang udah kangen ke sekolah? Ya, pasti kalian kangen banget ya ke sekolah ya. Sama, Bapak Ibu Guru juga udah kangen banget untuk bisa lakukan aktivitas bareng sama kalian. Mari kita sama-sama berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa sama-sama aktivitas bareng lagi di sekolah. Perkenalkan, nama Bapak Anton Tamal. Bapak adalah Kepala SMA Atalia. Saat ini, Bapak mau jelasin beberapa hal ke kalian tentang SMA. Apa sih SMA itu? Yang pertama adalah SMA punya profil influencing and contributing. Kalau SMP, profilnya itu caring and sharing. Apa sih bedanya?
Bedanya mungkin ruang lingkup gitu ya. Kalau SMP masih lingkup yang deket, lingkup teman dekat, sahabat, atau keluarga. Tapi bicara tentang SMA itu ke komunitas yang jauh lebih besar, lebih luas. Teman sekelas, teman satu level, teman satu angkatan gitu. Atau mungkin teman 3 angkatan. Atau komunitas lain yang lebih besar. Seperti itu. Jadi itu bedanya influencing and contributing. Kenapa SMA mengambil profil influencing and contributing? Karena SMA ingin menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan. Pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan pengaruh dan kontribusi positif bagi komunitasnya. Pemimpin yang baik adalah orang yang bisa memimpin dirinya sendiri. Mungkin waktu di SMP kalian masih banyak diingatkan sama Bapak Ibu Guru. Masih banyak didampingi sama Bapak Ibu Guru. Nah, kalau nanti di SMA, kalian diminta untuk bisa jauh lebih disiplin pribadi. Jauh lebih sadar diri, jauh lebih aware gitu ya. Jadi ketika kalian melakukan sesuatu yang baik, bukan karena diingatkan sama guru, bukan karena takut dimarahin sama guru, tapi karena kalian sadar bahwa hal itu memang baik dan benar, dan hal itu harus dilakukan. Nah, gimana caranya supaya bisa jadi pemimpin yang seperti ini? Nah, sebelum kita bicara jadi pemimpin, hal paling pertama adalah kita harus kenal diri kita dulu. Gimana cara kita kenal diri kita? Kita harus mengenal pencipta kita. Dengan kita mengenal pencipta kita tahu siapa diri kita, dan kita tahu kita harus ngapain, kita mau kemana. Karena pencipta kita lah yang tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Dia yang tahu tujuan kita diciptakan. Proses kita mengenal pencipta kita, proses kita tahu apa yang pencipta kita mau untuk kita lakukan dalam hidup kita, itu nanti kita akan laksanakan dalam sebuah aktivitas yang dinamakan retreat. Itu akan dilakukan di kelas 10. Di sana kalian akan tahu siapa pencipta kalian dan apa yang ia mau untuk kalian kerjakan dalam hidup kalian. Setelah itu, di kelas 11, kalian akan makin dilatih untuk berbicara tentang bagaimana memberikan pengaruh dan kontribusi yang positif bagi komunitas kalian lewat sebuah kegiatan yang kita sebut camp karakter atau icon camp. Di sana kita akan mengevaluasi proses pembentukan karakter yang sudah kita laksanakan kurang lebih 1-2 tahun. Ada hal-hal yang masih kita perbaiki, maka kita perbaiki untuk akhirnya kita boleh jadi pemimpin yang bisa memberikan pengaruh dan kontribusi positif bagi komunitas kita. Setelah itu di kelas 12, apa yang sudah kita nikmatin selama di SMA, kita akan praktekkan ke sebuah tempat yang berbeda. Baik itu secara geografis, secara sosial, budaya, adat istiadat, kepercayaan, dan lain-lain. Untuk kita terapkan, apakah kita bisa nih, untuk komunitas yang sudah di set ini, kita bisa menerapkan segala karakter baik yang sudah kita nikmatin, yang sudah kita latih selama ini. Kalian akan pergi ke sebuah tempat yang jauh banget dengan kondisi nyaman kalian. Kalau biasanya malam kalian tidur di kasur yang empuk, kamar yang nyaman, nanti kalian akan tidur di sebuah rumah, tempat yang tidak akan senyaman dengan kamar kalian. Nah, kalian bisa belajar banyak hal di sana. Kalian bisa menikmati banyak hal di sana. Untuk akhirnya kalian tahu, oh ternyata ada kehidupan yang berbeda ya dengan kehidupan yang selama ini yang saya rasakan di keluarga saya, di Tangerang, di BSD gitu ya. Nah, ternyata ada kondisi keluarga yang seperti ini juga, ada budaya-budaya seperti ini juga yang bisa saya pelajari, dan kira-kira apa ya kontribusi yang bisa saya lakukan untuk masyarakat di daerah itu. Nah, itu kita lakukan dalam sebuah aktivitas yang kita sebut live in. Lewat ketiga benang merah kegiatan ini dan kegiatan-kegiatan lainnya, baik itu akademik, spiritualitas, ataupun pengembangan karakter yang lainnya, kita dilatih untuk menjadi pemimpin yang siap memberikan pengaruh dan kontribusi positif dimanapun Tuhan menempatkan kita di komunitas kita berada. Apakah semua proses yang tadi Bapak ceritakan itu berjalan mudah, berjalan lancar, aman? Ya enggak lah, pasti ada dinamikanya. Ada naik turunnya, ada jatuh bangunnya, ada suka dukanya kan kalian alami di sana. Tapi justru disitulah yang kita nikmatin bersama-sama. Dalam sebuah proses itulah kita makin hari makin dibentuk untuk jadi pemimpin yang bisa memberikan pengaruh dan kontribusi positif bagi komunitas kita. Satu hal yang tidak bisa kita lupakan juga adalah yang pasti kita tidak berdiri sendiri. Tidak hanya kita yang akhirnya jadi pemimpin, tapi ada teman-teman juga nih yang bersama-sama untuk jadi pemimpin. Karena itu kita harus ada dalam sebuah komunitas yang saling mendukung satu sama lain, yang kuat menanggung yang lemah,
yang bisa melatih yang kurang bisa seperti itu. Oleh karena itu ada Bapak Ibu guru, ada siswa, ada orang tua, kita sama-sama bergandengan tangan untuk membentuk pribadi yang utuh dalam diri kalian menjadi keluarga besar SMA Atalia. Keluarga besar SMA Atalia inilah yang diharapkan bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memberikan pengaruh dan kontribusi positif bagi komunitasnya. Pemimpin-pemimpin yang mencintai Tuhan lebih dari apapun dan membenci dosa lebih dari apapun. Kiranya Tuhan menolong setiap proses yang akan kita lakukan di SMA Atalia. Itulah rangkaian kegiatan yang kalian akan nikmati selama kalian berada di SMA Atalia. Kalian akan melaksanakan retreat di kelas 10, Icon Camp di kelas 11, dan Live In di kelas 12. Ada banyak kegiatan lainnya, seperti EduFair, selain KBM ya. Selain KBM ada KBM, lalu ada EduFair, ada kebersamaan, ada Entrepreneurship Week, dan lain-lain. Ada banyak kegiatan dilatih untuk memang kita bisa menciptakan komunitas yang menghasilkan pemimpin yang juga punya komunitas menjadi sebuah keluarga dalam keluarga besar SMA Atalia. Kiranya proses pembentukan karakter, spiritualitas, dan akademik yang dilakukan di SMA Atalia boleh menjadi sebuah pembinaan yang utuh ketika kalian boleh melewati rangkaian itu dari TK, mungkin dari TK gitu ya, atau dari SD dan SMP gitu ya. Sehingga selesai dari SMA, pembinaan itu boleh utuh dan kalian boleh masuk ke dunia mahasiswa untuk akhirnya siap ketemu dengan segala tantangan, godaan yang ada yang di luar sana, yang seringkali membuat kita harus memilih pilihan mana nih yang tepat, pilihan mana nih yang baik gitu. Dan seringkali pilihan-pilihan itu adalah pilihan-pilihan yang abu-abu, yang belum tentu jelas hitam putihnya. Itu bukan hal yang mudah. Tapi kalau kalian sudah dibentuk mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA, kira itu boleh menjadi pembentukan itu. Kalian menjadi pribadi yang kuat, yang boleh memberikan pengaruh dan kontribusi positif bagi komunitas kalian, bukan malah kalian yang dipengaruhi. Kiranya Tuhan menolong segala proses yang akan kita lakukan di SMA Atalia. Terima kasih dan sampai jumpa. Jadi, bentar. Gue gak ngerti deh, gue masih bingung. Buat apa sih lo, kamu nimbrung ke sini? Gimana bisa? How? Nggak tahu juga ya persisnya. Sepertinya kalian nggak sengaja memanggilku waktu kalian ngobrol tadi tentang galaunya kalian. Ya, tapi kalau kalian merasa terganggu dengan keberadaanku, aku bisa saja pergi Ya sekarang. pergi aja lu, sumpah lu pergi aja sih. Stop. Nggak usah ditahan. Tunggu. Aneh, mending dia pergi. Tapi ya, nih ya, kalau kita pikir-pikir, kebetulan banget tahu dia di sini. Barusan kan tadi kita ngeluh gitu tentang sama kita. Iya. Bro, lu masih di sini kan, masih hidup kan? Nah, mending lu jelasin tuh Atalia tuh kayak gimana tuh. Biar kayak partnership program gitu. Biar keren Oh iya, gitu. bener tuh. Bener sih. Kita ini kan lagi bimbang nih, mau masuk SMA Atalia atau pindah. Mungkin ini alasan yang kamu di sini ya? Oh, jadi kalian aku memperkenalkan diri. Betul banget. Aku dengar tadi dari teman aku si Anu tuh jelek-jelekin kamu gitu. Siapa tahu kamu bisa ngurusin ya? Kamu baru dengar dari si Anu doang. Kalau gitu kamu denger dulu yang ini. Beda sama si Anu. Halo, nama aku Kiza Maila Kinara atau biasa dipanggil Maila. Aku udah mulai sekolah di Atalia sejak aku kelas 1 SD. Dan sekarang ini aku adalah murid kelas 11, lebih tepatnya kelas 11 IPS 2. Nah, seperti yang aku bilang tadi, aku udah sekolah di Atalia itu sejak kelas 1 SD. Kalau dihitung-hitung berarti kurang lebih udah 10 tahun aku bersekolah di Atalia. Nah, apa sih yang aku alamin selama itu sampai aku memutuskan untuk nggak pindah dan tetap bersekolah di Atalia sampai SMA sekarang? Oh ya, sebelumnya aku pengen jelasin sedikit tentang visi dan misi sekolah Atalia. Visi sekolah Atalia adalah siswa yang menjadi murid Tuhan, dan misi sekolah Atalia adalah mendidik siswa menghidupi rencana Tuhan baginya. Jujur, aku pribadi ngerasain sih bagaimana SMA Atalia menjalankan visi dan misinya tersebut. Sekarang aku pengen ajak kita semua buat ngeliat apa sih yang nanti bisa dialami kalau bersekolah di SMA Atalia. Jadi selama kurang lebih 1 tahun aku bersekolah di SMA Atalia, aku udah dapat banyak banget pengalaman. Mulai dari field trip, retreat, class meeting,
dan kegiatan lainnya yang nanti teman-teman juga bisa alami, aku bisa ngerasain bahwa SMA Atalia memang mengedepankan karakter murid yang benar di hadapan Allah. Tapi yang pasti nggak cuma itu yang bisa kita rasain. Nanti teman-teman juga bisa ngerasain gimana sih ada di suatu komunitas besar yang saling ngebangun, tapi nggak cuma sesama murid, melainkan juga dengan guru-gurunya. Nah, itu juga bisa jadi poin plus tuh. Guru-guru di SMA Atalia nggak segan untuk ngebangun hubungan dengan murid-muridnya. Yang aku maksud di sini adalah selain guru adalah sebagai orang tua kita di sekolah, tapi kalau kitanya terbuka, guru itu juga bisa jadi teman kita di sekolah. Sebagai contohnya itu aku pribadi. Aku bisa dibilang dekat dengan beberapa guru. Dan dari situ aku bisa ngerasain bahwa ada pihak yang bisa aku percaya untuk aku cerita tentang masalah-masalah aku atau mungkin kalau ada masalah pertemanan. Dan aku juga bisa dapat ujangan dari beliau-beliau. Tapi ingat ya, harus tetap santun. Terus juga di SMA Atalia ini, teman-teman akan sangat dibimbing dan dibantu, baik dalam hal pengembangan karakter maupun akademis tentunya. Baik itu oleh wali kelas, guru bidang studi, konselor, maupun teman-teman itu sendiri. Dan di SMA Atalia ini sangat terbuka buat saran-saran baru. Jadi kalau nanti di tengah-tengah pembelajaran teman-teman mengalami kendala atau teman-teman ingin menyampaikan saran, bisa langsung disampaikan ke guru-guru, tapi tetap dengan cara yang sopan. Ngomongin tentang fasilitas, di SMA Atalia ini udah cukup lengkap fasilitasnya, baik itu untuk jurusan IPA maupun jurusan IPS. Untuk jurusan IPA, SMA Atalia itu punya lab fisika, lab kimia, dan lab biologi. Sedangkan untuk jurusan IPS juga ada labnya sendiri, yaitu lab IPS. Kalau untuk pelajaran umum, ada ruang komputer, ada ruang seni budaya, dan ada ruang kaca bagi teman-teman yang suka nari dan pengen latihan nari bisa di ruangan kaca itu. Pokoknya dalam hal fasilitas untuk menunjang kegiatan pembelajaran, SMA Atalia udah lengkap deh. Di SMA Atalia ada 2 jurusan yang dibuka, yaitu jurusan IPA dan jurusan IPS. Kalau aku pribadi memilih jurusan IPS. Jadi jurusan IPS itu adalah jurusan yang mempelajari tentang hubungan antar manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya, dilihat dari berbagai aspek yang nanti akan teman-teman pelajari di mapel-mapel yang ada. Sedangkan kalau jurusan IPA itu adalah jurusan yang mempelajari tentang manusia dan alam atau lingkungannya itu sendiri. Nah, baik jurusan IPA maupun jurusan IPS sama-sama tujuannya untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Hanya saja pembahasannya yang berbeda. Asal nanti teman-teman memilih jurusan yang sesuai dengan passion atau ketertarikan teman-teman, maka nggak akan ada penyesalan di kemudian hari. Nah, itu tadi sedikit pengantar dari aku tentang pengalaman pribadi bersekolah di SMA Atalia. Pesan dari aku, semoga teman-teman bisa menentukan mau sekolah di mana dan mau jurusan apa dengan mempertimbangkan banyak hal. Semangat teman-teman, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Isabella Navaria Barunaek dari Angkatan 8 dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan testimoni tentang kesan saya selama belajar di Atalia dan sistem yang dianut oleh SMA Atalia. Menurut saya pribadi, saya sangat merasa bertumbuh dan berkembang di SMA Atalia. Karena di SMA Atalia, kita tidak hanya dididik dalam sisi akademis dan sisi pelajaran, tapi kita juga dididik dalam sisi non-akademis, seperti pengembangan karakter, pengembangan talenta. Dalam hal karakter, sangat banyak karakter dan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru khususnya, yang membuat kita menjadi orang lebih baik lagi. Saya akan memberikan beberapa contoh karakter. Karakter yang pertama, karakter kreatif. Dengan adanya acara seperti Aksen dan Atalia Cup, saat kita menjadi panitia Aksen atau Ata Cup, kita diuji kreativitas kita diuji talenta kita, bagaimana kita harus membuat acara Aksen dan Atalia Cup berhasil dan memukau para penonton dan partisipan yang ikut serta dalam acara Aksen dan Atalia Cup. Karakter yang kedua adalah karakter hormat. Di Atalia, kita diajarkan untuk bagaimana menghormati orang lebih tua, bagaimana menghormati bapak dan ibu guru, staf, OB, dan lain-lain. Karakter yang ketiga adalah karakter rajin.
Oleh Bapak dan Ibu Guru, kita diajak untuk bagaimana harus rajin belajar, harus rajin mengerjakan PR, bagaimana harus rajin mempersiapkan diri untuk ulangan, agar nanti hasil yang dapat kita terima adalah hasil yang terbaik dan kita bisa puas menerimanya. Dan juga kita diajarkan untuk rajin beribadah, agar relasi kita dengan Tuhan semakin kuat. Dan karakter yang selanjutnya adalah karakter tekun. Selain rajin, kita juga diarahkan untuk bagaimana menjadi tekun. Tekun dalam belajar, tekun beribadah. Contohnya dalam tekun belajar, kita diajarkan bagaimana kita harus mengerjakan PR. Kita harus mengumpulkannya tepat waktu. Kita harus menyelesaikan tugas-tugas secara tertata, sehingga pada saat deadline kita tidak terburu-buru menyelesaikan semua itu. Dan terlepas dari sisi didikan yang dianut oleh SMA Atalia, dari segi fasilitas, dari segi gedung juga sangat memadai. Contohnya seperti ruang kelas, sangat memadai untuk kita belajar, karena menurut saya pribadi, ketika kondisi gedung dan fasilitas juga sudah memadai, pasti kita akan semangat belajar. Dan juga para guru sangat membantu kita dalam segi akademis, seperti menyalurkan ilmu kepada kita, dan juga dalam segi non-akademis, ketika sikap kita dirasa mereka kurang pantas, mereka akan menegur kita dan memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Kita lanjut sekarang ke acara-acara yang diselenggarakan oleh SMA Atalia. Banyak sekali acara-acara yang sangat-sangat bagus. Contohnya yang seperti tadi saya sudah sampaikan, Aksen dan Atalia Cup, dan juga ada EduFair yang dapat kita jadikan referensi di universitas yang akan kita masuki setelahnya, dan juga ada Icon Camp, di mana kita akan camping di satu tempat dan nantinya kita akan dibagi per regu, per tim, dan di situ kita belajar bagaimana bekerja sebagai satu tim supaya menang dalam game dan sebagainya. Dan juga ada program Live In, di mana kita belajar untuk menempatkan diri di situasi yang berbeda dari situasi sehari-hari kita. Di mana kita harus bersosialisasi dengan orang-orang baru, bagaimana kita harus berinteraksi dengan orang tua asuh kita, dan juga kita akan dibentuk suatu community service, di mana kita harus memberikan pelayanan, kita harus memberikan kontribusi kita untuk desa tersebut. Dan di situ kita juga bekerja sebagai satu tim. Kita belajar bagaimana kita harus memecahkan masalah di tim kita tersebut. Ketika satu acara tidak berlangsung dengan baik, bagaimana kita harus mempunyai backup. Dan juga ada retret yang diselenggarakan setiap awal tahun pelajaran, di mana sangat bermanfaat untuk menguatkan iman kita dan menjalin relasi kita dengan Tuhan lebih baik lagi dari sesi-sesi rohani yang diberikan dan juga pujian-pujian. Menurut saya SMA Atalia memberikan suasana yang ceria, suasana yang homey, suasana yang benar-benar saya merasa diterima dari mulai teman-temannya sangat baik, Bapak Ibu gurunya sangat membantu saya dalam pelajaran, dan juga gedung dan fasilitasnya juga sangat memadai untuk pelajaran. Sekian testimoni dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Hai, nama gue Justin Agustinus Salim atau biasa dikenal dengan nama AS. Gue itu dari kecil udah sekolah di Atalia. Ya, bisa dibilangnya sejak gue masuk sekolah itu gue udah sekolah di Atalia. Mungkin kalian nanya, kok bisa sih gue betah di Atalia? Kok bisa sih gue gak mau pindah dari Atalia? Kok bisa gue gak punya pemikiran buat untuk pindah ke sekolah lain? Sejujurnya, gue gak tahu gue mau jawab apa. Karena menurut gue itu susah buat dijelasin. Dan gue juga gak tahu mau ngomong apa jika gue ditanya kayak gitu. Tapi mungkin ada beberapa faktor yang bisa gue bagiin ke kalian. Ya beberapa faktor doang sih. Yang menurut gue itu mengapa Atalia termasuk sekolah yang bisa membuat gue betah. Nah, faktor yang pertama itu Atalia itu menjadi satu-satu sekolah yang membuat gue itu nyaman. Nyamannya gimana? Mungkin dari segi pergaulan di Atalia ya, dan juga hal-hal yang diajarin di Atalia. Pergaulan itu gimana sih? Pergaulan yang ada di Atalia itu ya tergolong pergaulan yang baik-baik sih. Kenapa? Karena murid-muridnya anak-anak Atalia itu juga diajarkan dengan hal-hal yang baik. Sehingga pergaulan yang terjadi di lingkungan sekolah Atalia itu juga akan otomatis baik. Selain itu, mengapa sekolah
Atalia itu membuat gue nyaman, itu karena mungkin juga efek dari kecil ya, efek dari TK gue udah sekolah di Atalia, yaitu salah satu efeknya. Dan juga sempat waktu kelas 9 SMP, gue itu disuruh oleh orang tua gue untuk pindah ke sekolah lain dan gak melanjutkan sekolah SMA di Atalia. Cuman karena kemauan gue sendiri, gue menolak dan gue memutuskan untuk tetap lanjut sekolah di SMA Atalia. Ya, karena di sanalah gue udah berasa nyaman dan gue udah merasa betah. Terus yang kedua, menurut gue karakter yang di Atalia ajarkan itu juga sangat mendalam. Kenapa? Karena udah dari sejak SD hingga SMA itu kita diajarkan karakter-karakter yang baik. Contohnya waktu SMA, kita diajarkan untuk berkarakter tanggung jawab, menahan emosi, dan juga solidaritas yang diajarkan kepada kita itu juga sangat kuat. Solidaritasnya itu gimana? Maksudnya itu adalah solidaritas yang akan terbentuk antara perangkatan. Dimana jika solidaritas itu akan terjalin, otomatis kemungkinan kecil terjadi gap-gapan antara angkatan itu sangat kecil. Nah, kemudian mata pelajaran yang ada di Atalia itu juga tergolong mata pelajaran yang tidak begitu susah dan tidak begitu gampang. Tidak begitu gampangnya itu dalam arti supaya siswa-siswanya itu nggak begitu meremehkan mata pelajaran tersebut. Dan juga nggak begitu susah. Kenapa? Karena pada dasarnya Atalia itu tidak memfokuskan kepada akademik tersebut, melainkan dia itu memfokuskan kepada karakter yang dibentuk kepada siswa-siswanya. Nah, karakter-karakter tersebut itu tanpa kita sadari itu akan berguna supaya kita bisa survive di kehidupan selanjutnya dan kehidupan yang sebenarnya. Seperti pada contoh di dunia kerja ataupun di dunia kuliah. Nah, kemudian Atalia itu memiliki guru-guru yang ya tergolong dekat dengan murid. Seakan guru-guru di Atalia itu teman atau sahabatnya para murid. Nah, cuman dalam arti sahabatannya itu dalam konotasi yang masih positif ya. Masih dalam segi murid dan juga masih dalam segi guru. Kenapa? Karena sepengetahuan gua di SMA itu guru-guru yang ada di SMA itu dekat dengan para muridnya. Nah, kemudian Atalia itu juga memiliki lingkungan pergaulan yang baik. Karena sampai saat ini itu gua jarang sekali melihat anak-anak Atalia yang masuk ke permasalahan tawuran. Karena dari kecil itu mereka udah dididik karakter-karakter yang baik dan dalam alias dicekokkan dengan karakter-karakter dalam Tuhan juga, sehingga mereka itu akan menimbulkan pergaulan yang sehat juga. Nah, buat kalian DDDD kelas 9 itu ya gue saranin sekolah di SMA Atalia sih. Karena menurut gue itu sekolah Atalia itu bisa buat kalian nyaman, bisa buat kalian betah, dan dijamin karakter kalian itu bakal terbentuk banget. Apalagi karakter dalam Tuhan. Oh iya, murid-murid di Atalia itu juga diajarkan oleh sekolah Atalia untuk bersikap sopan santun. Sopan santunnya itu dalam hal apa sih? Nah, maksudnya itu adalah murid-murid di Atalia itu diajarkan misalnya ketika ketemu guru harus menyapa, harus bersikap hormat ketika melewati guru, supaya menandakan murid-murid Atalia itu sebagai murid yang sopan. Nggak cuman itu loh, murid-murid di Atalia itu juga diajarkan untuk bersikap jujur. Misalnya dalam hal mengerjakan PR, mengerjakan tugas, diharapkan murid-murid di Atalia itu untuk bersikap jujur dan mengerjakan dengan kemampuannya sendiri. Nah, menurut gua yang paling seru ini itu adalah pada saat kelas meeting. Dimana pada saat kelas meeting tersebut, murid-murid Atalia itu diharapkan dan dilatih untuk bersikap kompak. Baik bersama timnya, bersama kelasnya, atau bahkan bersama angkatannya. Nah, selain bersikap kompak, kita itu juga diajarkan untuk bersikap tegar. Sebagai contoh, kita harus bersikap sabar untuk menghadapi permasalahan yang ada dan juga mampu untuk menghadapi permasalahan tersebut.
Halo, perkenalkan, nama saya Fiona Kamajaja Purnama, bisa juga dipanggil dengan Ale. Di sini, saya merupakan siswa baru SMA Atalia. Sudah sekitar 1,5 tahun lebih saya berada di sekolah ini. Dan pastinya kalian penasaran kan, kenapa saya memilih sekolah SMA Atalia? Jadi, pada awalnya saya bersekolah di Jakarta, dan saya pindah ke BSD. Dan akhirnya, saya juga memutuskan untuk pindah sekolah juga. Dan pada saat itu memilih sekolah merupakan bagian yang cukup sulit bagi saya karena menurut saya sendiri memilih sekolah itu sama dengan memilih pergaulan yang baik dan benar. Apalagi di Alkitab kita telah diajarkan bahwa pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Maka dari itu kenapa saya bisa bilang bahwa memilih sekolah itu cukup sulit. Sampai pada akhirnya, singkat cerita, saya mendaftarkan diri saya ke 2 sekolah Kristen dan salah satunya yaitu sekolah Atalia. Pada saat itu saya memang memiliki keraguan yang sangat tinggi karena saya bingung harus memilih sekolah yang mana. Tetapi setelah saya telusuri lebih dalam, saya memilih sekolah Atalia karena saya tertarik dengan dasar pola pikir serta visi misi sekolah Atalia, yaitu membentuk para karakter siswa di dalam Kristus dan juga membawa setiap siswa untuk menjadi dewasa sesuai dengan rencana Allah. Dan puji Tuhan, kedua orang tua saya telah mendukung saya untuk bersekolah di Atalia, dan saya pun kembali tidak ragu. Nah, mungkin di sini ada sebagian orang yang berpikir bahwa terkadang visi misi sekolah tidak sesuai dengan realitanya. Tetapi bagi saya merasakan bahwa Atalia telah menerapkan visi misi sekolahnya dengan baik. Walaupun saya baru bersekolah di sini 1,5 tahun lebih, tetapi saya sudah mendapatkan banyak pengalaman yang baik dan juga seru yang sudah saya dapatkan, mulai dari saya masuk sekolah hingga pada akhirnya saya mengikuti banyak kegiatan organisasi. Seperti contohnya saya mengikuti acara kepanitiaan dan juga saya mengikuti program OSIS dan juga lain-lainnya. Dan salah satu pengalaman yang unik yaitu ketika saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan OSIS karena memang pada saat itu saya ingin ikut ambil bagian dan memang mau berkontribusi. Dan puji Tuhan saya bisa masuk ke dalam OSIS. Pada awalnya saya sempat berpikir bahwa menjadi OSIS sepertinya tidak terlalu sulit. Namun setelah dijalani ternyata menjadi OSIS itu cukup sulit karena tanggung jawab untuk menjadi OSIS itu cukup besar dan juga kita harus menjadi pemimpin di antara banyak orang. Nah, pada awal saya masuk OSIS, saya sempat merasa jatuh dan saya sempat merasa terbebani dengan tugas-tugas dan juga tanggung jawab yang ada. Namun, karena saya mendapat banyak masukan dari kakak-kakak OSIS yang lain dan juga dukungan dari guru-guru serta teman-teman saya pun kembali bangkit dan saya mulai berinisiatif untuk memberikan ide-ide kepada teman-teman saya dan juga berani berbicara di depan banyak orang dan juga yang pastinya kita tidak boleh takut untuk salah. Selain itu, di dalam kegiatan OSIS SMA Atalia, kita juga bukan sekedar bekerja di dalam satu lingkup lingkungan, melainkan kita diajarkan untuk terjun ke dunia masyarakat, untuk bisa lebih mengenal lingkup yang lebih besar agar kita diajarkan untuk lebih berani. Salah satu pengalaman saya pada saat itu ketika OSIS SMA Atalia telah diundang oleh Beneran Indonesia, di mana setiap siswa OSIS SMA Atalia yang terlibat pada saat itu melakukan penelitian masyarakat sehingga kita harus terjun ke lapangan, dan di situ saya mendapat banyak pelajaran untuk bisa lebih berempati antara satu sama lain dan juga kita harus bekerja sama di dalam satu kelompok dan juga bisa cerdas untuk menganalisa pada setiap bagian. Nah, itu dia sedikit cerita dan pengalaman dari saya. Semoga cerita dan pengalaman saya bisa memberkati kalian semua. Dan untuk pesan yang terakhir, jangan lupa tetap andalkan Tuhan di dalam kekhawatiran kalian semua. Dan yang pastinya harus tetap tenang serta cerdas untuk memilih sekolah yang baik dan benar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christopher Bennett Hasintongan Hutagalung. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Saya pengen menceritakan sebuah pengalaman saya selama saya bersekolah di Atalia. Tapi saya mulai bercerita dari kenapa sih saya memilih SMA Atalia? Kenapa nggak sekolah yang lain? Pada saat itu saya datang ke open house Atalia
tanpa mengetahui satupun informasi tentang Atalia. Saat itu saya melihat beberapa penampilan dari anak-anak Atalia. Kemudian saya mendengar Ibu Charlotte bercerita tentang visi, misi, dan moto dari sekolah Atalia. Dan di sana juga dijelaskan arti-arti logo Atalia, bangunannya, dan lain-lain. Kemudian keluar dari ruangan itu, saya ngerasa saya udah punya gambaran dasar lah tentang sekolah Atalia. Tapi setelah beberapa lama saya pikir-pikir, saya rasa sekolah ini unik juga ya. Uniknya di mana ya? Coba kita diskusi. Yang pertama, ada sekolah Pinus. Sekolah Pinus adalah sebuah sekolah yang dibentuk sekolah Atalia untuk para orang-orang yang tidak mampu. Yang kedua adalah sekolah Atalia ini sekolah yang membentuk karakter Kristen pada anak. Yang saat itu keluar dari pikiran saya, apakah karakter bisa diubah oleh sebuah sekolah? Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin bercerita tentang karakter saya semasa SMP. Saya merupakan anak yang penuh energi, tapi hanya saat saya melakukan apa yang saya suka atau saya ada maunya. Namun, saya bisa sangat bermalas-malasan untuk melakukan hal yang tidak saya suka. Kemudian saya tidak punya inisiatif untuk membantu. Dan yang terakhir, paling parah ini, saya tidak punya hubungan baik dengan Tuhan. Saat saya masuk Atalia, yang ngebuat saya kagum pertama kali adalah OSIS dari SMA Atalia. Mereka menyambut saya dengan sangat ramah. Saat itu saya adalah seorang anak baru. Kemudian mereka bekerja sangat rapih. Namun di saat yang bersamaan, mereka juga playful. Maka dari situ saya mulai pikir, saya harus bisa ngelakuin program PLP sebaik ini. Singkat cerita, pada akhirnya saya masuk ke dalam OSIS. Saya sangat berharap untuk bisa masuk ke bidang 4. Bidang 4 adalah bidang yang mengurus tentang olahraga dan kesenian. Karena memang disitulah daerah nyaman saya. Namun, pada saat pengumuman bidang, saya ditunjuk untuk menjadi seorang ketua MPK. Sebuah tantangan yang mengagetkan, ya kan? Namun, walaupun begitu, saya tetap semangat karena saya tahu ini adalah sebuah pelayanan. Kemudian pada awal-awal kepengurusan, saya adalah orang yang sangat polos untuk menjadi seorang anggota MPK. Tapi dari waktu demi waktu, saya mulai dapat banyak masukan. Dan yang terutama saya nanya ke mantan-mantan OSIS dan ke mantan-mantan MPK. Dari sana saya diberi banyak saran. Saya disuruh untuk tetap semangat karena mereka bilang kalau menjadi OSIS itu tantangannya banyak banget. Kemudian kita harus berani, kita harus bisa menghadapi orang, kita harus taat kepada pembina karena pembina itu adalah seperti kiblat kita. Dan kemudian saat pelayanan juga kita harus tulus. Kalau nggak tulus, kita ngejalaninnya dengan hati yang berat, katanya itu rasanya nggak enak. Dan semua kebukti kalau misalnya kita tidak tulus, hasilnya tidak sebaik yang kita ekspektasiin. Dan yang terakhir, kita harus gigih. Kita harus pantang menyerah. Mau tantangannya sebanyak apapun,
kita namanya pelayanan. Kita harus semangat, berani, taat, tulus, dan gigih. Kemudian saya dapat banyak masukan juga dari guru pembina kita, namanya Ibu Julinar Sinaga, yang selalu bersedia untuk menegur saya. Dari sana saya belajar banyak sekali. Namun dari berbagai pelajaran itu, saya mendapat sebuah pelajaran yang sangat penting untuk saya. Sebenarnya penting untuk seluruh manusia, yakni berani untuk berbicara. Kenapa sih berani berbicara itu penting? Karena menurut saya berani berbicara adalah satu-satunya cara untuk apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita imajinasikan, apa yang kita harapkan, hingga menjadi realita. Dari pikiran hingga realita, apa pengantarnya? Berani berbicara. Dulu saya orang yang sedikit pemalu, bahkan saya kadang bodoh amat. Tapi dari sejak saya berorganisasi, saya mulai menemukan diri saya udah mulai bisa berinisiatif. Dalam masa-masa sulit saya di awal-awal itu, saya sangat bergantung pada Tuhan dan kemudian kebawa di hari-hari. Dan saya bisa ngelakuin semua dengan senang hati, dengan semangat, karena juga saya bukan karena ada maunya, tapi karena saya bergantung pada Tuhan. Dari sana karakter saya kebentuk. Berikut cerita saya, sharing saya selama saya berada di SMA Atalia. Terima kasih. Ternyata sisi baiknya banyak banget, woy. Ya. Itu sih yang mereka bilang. Nah, kalian percaya nggak? Lumayan Percayalah. meyakinkan sih. Kayak, ya 50-50 lah. Bakal gue pertimbangkan Setuju. lagi. Cuman lo kenapa, Nets? Muka lo kayak kusut gitu. Udah kayak keset ya. Ya, lu mau nih, gitu lah. Gini loh, kayak kegelisahan gue tuh masih belum kejawab gitu loh. Emang kenapa sih? Mana? Yang tadi kamu ngomong mau masuk PTN itu. Iya, yang gue pengen masuk PTN. Maksudnya aku. Ya. Oh, itu mah gampang. Aku punya solusinya. Bentar ya, guys. Aku mau pinjam Nancy dulu ke ruangan sebelah. Novi, gimana kemarin jadi ke Bandung ya? Jadi. Ngapain aja tuh? Kampus ITB kan ya? Ya paling cuma kenalin lingkungan sekitar ITB, terus habisnya nyari-nyari kos-kosan juga. Oh, iya. Gue mau ke Malang juga belum bisa nih. Masih COVID. Memang kapan mulai tatap muka? Offline-nya sih kayaknya tahun depan. Siapa nih? Nah, ini Romeo nih. Halo, siapa nih? Ya, ini aku di mana ya? Terus itu mereka siapa? Nah, mereka ini alumni aku dan sudah diterima di kampus pilihan mereka. Salah satu dari mereka yang itu tuh, yang lagi garuk-garuk rambut itu. Dia keterima di PTN loh. Sama kayak cita-cita kamu kan? Nah, sekarang kamu ngobrolin langsung aja sama mereka kegelisahan kamu. Langsung aja nih, sekarang aku serahin ke mereka. Hai, nama aku Vian. Aku dari angkatan 8 Atalia. Terus aku juga udah sekolah di Atalia dari aku kelas 1 SD, berarti udah 12 tahun aku sekolah di Atalia. Terus sekarang aku lagi kuliah di Institut Teknologi Bandung. Nah, ini juga ada temanku. Halo, aku Stephen Rafael. Aku juga udah bersekolah di Atalia. Dari kelas 1 SD, aku juga angkatan 8, dan aku sekarang berkuliah di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Hai, nama aku Nancy. Sekarang tuh aku lagi bingung gitu, mau masuk Atalia atau pindah ke SMA lain. Soalnya kan aku pengen masuk univ negeri, sedangkan Atalia kan sekolah yang mentingin karakter banget dibanding akademisnya. Kakak boleh tolong sharing nggak tentang Atalia selama ini?
Kalau dari pengalaman aku ya selama di SMA Atalia, sebenarnya kita nggak bisa bilang kalau misalnya Atalia itu nggak mentingin akademis, karena bagaimanapun juga namanya sekolah itu salah satu hal yang terutama kan adalah masalah akademis. Nah, walaupun Atalia mengedepankan sekali masalah pembelajaran karakter, tapi pembelajaran akademisnya nggak terlalu ketinggalan kok. Kalau bisa dibilang, Atalia itu 100% akademis dan juga 100% karakter. Kan sekarang tuh gara-gara masalah itu, angkatanku tuh kayak banyak banget yang mau pindah SMA Atalianya. Jadi mereka tuh nggak mau lanjut ke SMA Atalia. Kalau Koko sendiri pernah kepikiran nggak buat pindah dari SMA Atalia? Jujur aku waktu itu mau masuk ke SMA Atalia juga ada pergumulan antara mau pindah atau enggak. Karena waktu itu mikirnya Atalia mungkin rada susah untuk ke jalur perkuliahannya, karena nama Atalia yang mungkin nggak sebesar dengan sekolah-sekolah lain, dan juga jalur-jalurnya dari Atalia mungkin nggak terlalu terbuka atau nggak terlalu kayak univ-univ negeri yang sekarang aku ikuti mungkin nggak terlalu menerima banyak anak-anak Atalia. Melihat dari alumni Atalia juga bisa dibilang sangat sedikit yang masuk ke universitas negeri. Tapi kenyataannya setelah aku 3 tahun sekolah di Atalia dan sekarang aku udah berhasil masuk ke universitas negeri, menurut aku di Atalia nggak susah itu kok kalau kamu mau berjuang untuk masuk ke univ-univ yang bisa dibilang misalnya univ-univ yang bagus atau univ-univ negeri, univ impian kamu lah, dibandingin sekolah-sekolah lain tuh nggak sesusah itu. Oh gitu ya. Tapi tuh aku masih bingung gitu, sebenarnya kenapa sih karakter tuh harus bener-bener ditekenin banget di sekolah? Nah, bener banget, Atalia juga salah satu sekolah yang fokus banget ke karakter kita, dan menurut aku itu bagus banget. Kenapa? Karena di zaman sekarang nggak banyak orang yang karakternya bagus, di samping akademisnya juga bagus. Nah, karakter itu kan mencerminkan diri kita, bagaimana kita berkata-kata, berperilaku, dan juga berelasi dengan orang lain. Kayak gitu. Kira-kira nih, menurut Koko itu pembelajaran dari SMA Atalia yang benar-benar berguna buat kehidupan sehari-hari itu apa sih? Nah, di Atalia itu banyak banget kegiatan yang bisa ningkatin karakter kita. Contohnya ada Putra Pengabdi. Nah, itu kayak kegiatan kepanduan, tapi berbasis kekristenan. Jadi kita bisa belajar bertanggung jawab, disiplin, dan karakter-karakter bagus lainnya di situ. Oh, gitu ya. Di Atalia juga ada OSIS, ada MPK, juga ada kepanitiaan yang kamu bisa ikuti yang bakal ningkatin soft skill kamu deh pokoknya. Berarti tuh sebenarnya SMA Atalia itu udah lumayan banget ya? Udah Jadi bagus. walaupun mereka fokus ke karakter, tapi ternyata akademiknya juga nggak ketinggalan. Iya, bener banget tuh. Jadi kamu nggak bakal nyesel deh kalau di Atalia. Selain karakter kamu bakal bertumbuh, selain itu juga kamu nggak bakal ketinggalan di akademis deh pokoknya. Terus kan aku sendiri kan pengen masuk univ negeri. Menurut kakak ada tips-tips gitu nggak sih yang dari SMA Atalia biar bisa lolos di univ negeri? Kalau dari aku ya, aku bisa bilang untuk kamu masuk ke univ negeri, kamu harus belajar dengan giat, karena kamu nggak bisa cuma bersiapin itu dalam 1 bulan, 2 bulan. Gimana pun juga kamu harus bersiapin itu, bisa dibilang minimal itu dari semenjak kamu masuk menginjakkan kaki di kelas 12. Tapi di samping itu juga ada hal yang nggak kalah penting, yaitu jangan lupa kamu juga untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap perjuangan kamu, dalam setiap kamu belajar, bahkan saat kamu nanti waktu mau tes, itu semuanya kamu harus serahkan ke Tuhan, karena tanpa Tuhan, perjuangan kamu nggak akan berhasil, dan tanpa perjuangan, kalau kamu doa doang juga nggak akan berhasil itu kamu masuk PTN. Oke deh Kak, makasih ya sharing-sharingnya. Sama-sama. Nah, jawaban dari mereka meyakinkan kan? Yuk, sekarang kita balik lagi yuk ke rumah yang sebelumnya. Terima kasih. Gimana, Nens? Seru gak? Seru sih. Terus ternyata ya akademiknya nggak seburuk itu.
Bahkan nih, keren banget deh tadi. Gue tuh ngobrol langsung sama alumni yang lolos di PTN ternama. Gila sih. Wow. Keren kan? Sekalian aja nih biar lengkap nih. Aku punya sesuatu buat kalian. Orang-orang bilang ini asik dan keren. Apaan? Pantas sih kasih. Masa so asik deh. Ini aku bukan so asik. Perjalanan virtual. Hah? Apa? Gue nggak salah dengar. Apa? Perjalanan virtual. Jadi begini. Aku mengubah wujud fisikku menjadi bentuk 3 dimensi. Ruang dan waktu. Bukan masalah lagi. Sebentar ya. Nah, gimana? Kalian sedang melihat melalui pengamatanku. Ayo aku bawa kalian keliling. Oh, ini yang kata si kasih. Iya, bener banget. Ini asik banget kan? Nah, jadi sekarang kita di lobi SMA. Lobby. Iya, lobi. Nah, jadi tiap paginya kalian akan absen menggunakan fingerprint. Di lobi juga akan dilakukan cek kelengkapan atribut siswa oleh para OSIS dan guru loh. Oh, Keren lu jadi gak pakai gitu. fingerprint. Nah, yuk sekarang kita naik ke atas. BTW, ini kita mau kemana nih? Nah, kita udah sampai nih ke ruang OSIS. Dengar-dengar OSIS banyak kerjaan ribet-ribet nih ya? Wah, bener banget. Jadi begini, OSIS sendiri merupakan organisasi resmi yang berada di bawah naungan sekolah. Mereka bertugas untuk merancang berbagai program yang ada loh, seperti kelas meeting, PLP, perayaan 17 Agustus, dan masih banyak lagi. Mereka yang memastikan agar program tersebut berjalan dengan lancar, baik, dan seru. Wah, ternyata OSIS kerjanya banyak banget ya. Aku mau deh jadi OSIS. Seru loh jadi OSIS. Nah, lanjut dong. Lihat yang lain-lain. Yaudah. Yuk, kita lanjut. Kalau ini ruangan apaan? Nah, kalau yang ini bakal jadi tempat kalian belajar setiap harinya nanti. Dijamin nyaman deh. Ini mah mirip yang di SMP. Wah, iya sih, adem banget dan rapi. Tapi kok Tunggu dulu. Ada tempat yang lebih enak nih kalau kalian mau ngobrol santai dan cerita tentang keseharian dan keresahan kalian. Ini ruangan apaan sih? Kayak pernah lihat deh. Kalau yang ini ruang konselor teman-teman. Jadi di sini adalah tempat kalian bisa mendapat bimbingan dari berbagai pandangan orang-orang yang ahli di bidangnya. wah, kalau konselor di SMA bisa juga ya sekalian tanya-tanya jurusan. Ya, benar sekali. Kalian bisa juga nanya-nanya tentang jurusan kuliah ke Bu Chandria. Selain itu, kalian bisa banget cerita tentang keresahan hati kalian ke Bu Sasa. Oke. Kita lihat tempat yang lain yuk. Sabar dong. Ayo kita OTW. Mana nih? Kok lama? Jauh ya. Sabar dong. Nih kita udah nyampe. Wah, Wow. ruangan yang paling besar ya? Wah. Paling besar kedua. Di sini tempat para guru mengecek hasil pekerjaan kalian sekaligus istirahat setelah mengajar. Berarti kalau kita ada perlu dengan guru, kita bisa langsung ke sini dong. Ya, tepat sekali Kyoko. Tapi jangan lupa, ada protokolnya juga untuk masuk ke ruangan ini. Hah? Protokol? Seperti apa sih protokolnya? Jadi begini, pertama-tama kalian harus mengetuk dulu pintu ruang guru, lalu jangan lupa memberikan salam kepada guru-guru yang ada di dalam ya. Setelah itu kalian baru diperbolehkan bertemu dengan guru yang bersangkutan. Wah, oke deh. By the way, tadi gue lihat di ujung lorong ini kayak banyak kursi gitu sama mejanya. Apaan sih itu? Nah, yuk kita ke sana. Ini kantin lantai 2 teman-teman. Kalau lagi istirahat, di kantin ini penuh banget sama siswa yang berkumpul dan mengisi perut mereka sampai kenyang. Dan gak jarang juga loh di sini merupakan tempat yang diminati sama siswa-siswa kalau misalnya mereka mau ngerjain tugas bareng setelah sekolah. Oh gitu ya? Bagus juga nih dijadiin tempat kerja kelompok. Ya udah yuk, naik yuk. Bosen nih. Yuk. Nah, kalau di lorong ini ada banyak lab. Kalau yang ini, Wah, ini mah tempat favorit gua. Apaan tuh, Nick? Komputer.
Bener banget, 100 buat Niko. Ini lab komputer Wow. teman-teman. Di sini kalian bakal diajarin untuk menggunakan berbagai aplikasi yang ada di komputer dan juga belajar bahasa coding seperti Python loh. Bahasa coding. Keren banget. Wah, kalau aku tahu nih yang ini. Pasti lab kimia. Betul sekali. Nah, di sini kita pasti bisa percobaan pakai zat-zat kimia dong. Betul sekali. Untuk praktikum, kalian harus didampingi guru-guru supaya tidak terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan ya. Ingat, keselamatan itu nomor 1 loh. Bener banget tuh. Lanjut deh yuk. Waduh, kalau ini lab apa ya? Kok banyak alat ukur gitu sih? Ini adalah lab fisika. Lah, fisika ada labnya. Buat apaan? Nah, jadi begini. Di lab fisika, kegiatannya berisi dengan hal-hal yang berhubungan dengan materi fisika dalam kegiatan sehari-harinya. Lab ini cocok untuk siswa yang menyukai fisika. Nah, di seberangnya lab ini ada lab lagi. Yuk ke sana. Di sini banyak banget ya plakat-plakat dan miniatur candi. Pasti ini lab IPS. Tepat sekali. Ini adalah lab IPS. Di lab IPS ini dikhususkan untuk siswa jurusan IPS yang akan membahas berbagai kejadian penting yang terjadi di masa lalu dan mereka juga akan menganalisa apa dampaknya untuk masa sekarang. Oh begitu, dalam juga ternyata analisa pembelajarannya. Nah, kira-kira ruangan ini apa ya teman-teman? Ada yang tahu nggak? Aku tahu. Ya, barusan gue mau jawab tahu, Nens. Lama sih lu Kyo. Nah, nggak apa-apa. Betul tadi kata Nancy. Ini adalah lab biologi. Nah, jadi kalian bisa melakukan berbagai percobaan yang berkaitan dengan makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Contohnya seperti tumbuhan dan hewan. Nah, karena di lorong ini udah nggak ada ruang lagi, kita langsung pindah aja yuk ke lorong seberang. Wait, ruangan ini sepertinya asing deh. Ya, bener banget. Bagi kamu, ruangan ini pasti asing. Karena emang ruangan ini nggak ada di SMP. Oh iya, emang nggak ada di SMP ini mah. Nah, Ini ruangan jadi ini adalah ruangan LDC teman-teman. Ruangan LDC ini berguna untuk pengembangan karakter. Oh gitu. Bentar deh, kan yang lantai 2 tuh kan selalu buat cewek. Yang buat cowoknya di mana? Tenang, pasti ada kok. Nah, kalau ini nih ruangannya Pak Martin. Pak Martin siapa? Ah, masa lu nggak tahu sih? Itu kan konselor laki-laki SMA. Oh, iya. Jadi sama seperti di ruang konseling yang ada di bawah, di sini juga tidak jauh beda. Kalian bisa dengan leluasa menceritakan keluh kesah kalian kepada Pak Martin dan juga meminta nasihat dari beliau. Bentar deh. Tadi kalian ngomongin tentang ruangan terbesar kan? Ruangan terbesar di sini apaan ya? Nah, ruangan terbesar yang di sini adalah Aula F. Aula F itu ada di lantai 4. Ayo kita langsung aja ke sana. Hayu! Wah gila sih, gede banget. Ya weh, sumpah keren banget. Mantep! Nah, di Aula F ini ada banyak acara besar yang diadakan. Contohnya seperti Aksen tahun lalu. Aksen juga merupakan salah satu acara besar yang ada di Atalia. Kalian nonton kan? Nonton dong. Pasti dong. Nah, yuk ke depan lagi. Di sini ada toilet ya teman-teman. Ini untuk yang laki-laki.
Wah, bersih banget. Kalau toilet perempuannya di mana? Nah, kalau yang ini toilet perempuan. Wah, toilet perempuannya juga nggak kalah bersih. Wah, pintunya kotak. Oh iya, kalau di depan itu apa ya? Kok ada space gede banget? Nah, space ini adalah space yang cukup besar untuk para siswa mengerjakan berbagai tugas atau kegiatan mereka, seperti latihan menari, latihan musik, dan juga membuat mural. Oh, jadi di sini memang disiapkan space kosong ya untuk berbagai kegiatan. Betul sekali. Nah, kalau yang ada di ujung lorong ini adalah ruang musik dan ruang tari. Nah, di sini bisa kita lihat ini studio intinya ya guys. Wih, gila, kacanya gede banget, ada drumnya lagi. Ya, di sini lengkap teman-teman. Nah, ayo kita harus turun lagi nih. Ngapain turun lagi? Kita mau ke kantin lantai 1. Wah, kantinnya ada 2 lantai. Ada dong. Jadi gimana? Keren Kalian mau banget. nyukainya kan? Suka. Keren juga, cuy. Siap, cuy. Setelah kantin masih ada beberapa ruangan lagi. Banyak ya. Sudah tiba di kantin. Jadi ini namanya kantin lantai 1 guys. Sama seperti kantin di lantai 2. Ini biasanya rame banget pas istirahat. Di sini biasa digelar kantin kustik. Jadi sambil makan kita bisa dengerin musik kayak di kafe-kafe gitu deh. Waduh, keren banget. Parah, gila kerennya. Kita ke sebelah kanan ya. Nah, ini greenhouse-nya Atalia nih di sini. Ada banyak tanaman dan juga ada kolam ikan. Kalian kalau mau melakukan penelitian tentang tumbuhan bisa datang ke sini loh. Atau mungkin misalnya ada kegiatan menanam, kalian bisa menanamkannya di greenhouse ini. Jadi di sini kita bisa datang buat penelitian ya? Bener banget, 100 buat Nancy. Lanjut, di sebelah sana ada lapangan tuh. Gimana? Lurus terus? Iya, tuh bisa dilihat kan? Itu gede banget. Mana sih? Ini loh. Mana? Ini loh. Oh, ini yang namanya lapangan buat olahraga itu ya? Iya, tapi bukan cuma itu loh. Di sini kita juga biasa menggunakan lapangan ini untuk menyelenggarakan pertandingan-pertandingan yang ada di Atakap. Atakap itu apa ya? Atakap itu sebuah kegiatan yang melibatkan olahraga. Jadi ada kompetisi olahraga. Wah, keren deh. Yuk lanjut. Ya udah, yuk kita masuk gedung lagi ya. Nah, di depan kalian ini ada toilet lagi guys. Jadi sama kayak yang kalian lihat di depan aula F tadi. Wah, ternyata toilet yang di bawah pun tetap bersih loh. Keren banget. Udah pasti. Tapi tetap ada toilet buat ceweknya kan? Ada lah. Tidak mungkin tidak ada. Ini pasti toilet buat cewek. Iya. Ayo lanjut. Yuk, keluar yuk. Yuk. Ini ruangan Wih, apa? enak nih. Bisa tidur gue di sini, ada kasurnya. Kok ada kasur sih? Itu buat apaan? Buat tiduran biasa. Ini UKS ya? Iya, jadi ini UKS teman-teman. UKS ini ada di dalam TU ya, jadi kalian jangan kebingungan. TU ini yang mengurusi administrasi kalian seperti saat kalian lulus dan juga menjaga kalian jika kalian sedang sakit dan terbaring di UKS. Baik banget TU-nya. Terus kalau ruangan yang cukup besar di seberang situ, apa? Oh, yang saat ini itu kita ada di aula ya teman-teman. Di sini diadain apa aja nih? Di sini biasa diadakan chapel bagi para siswa dan juga seminar-seminar parenting atau seminar lainnya yang kuota penontonnya tidak terlalu banyak. Oh gitu ya, ngerti. Lanjut deh kita. Oke deh. Nah, ini yang terakhir nih guys. Kita ke perpustakaan ya. Perpus? Dia Talia punya perpus?
Punya dong. Nah, di depan kalian ini bisa dilihat perpustakaan. Untuk masuk, kalian harus scan kartu pelajar kalian ya. Jadi kalau nggak bawa kartu pelajar nggak bisa masuk. Wah, bisa pinjem banyak buku nih buat belajar. Bukunya lebih banyak dari yang awalnya kukira. Wah, ada komputernya juga cuy. Nah, di sini juga ada prosedur buat meminjam buku ya. Kalian juga harus punya kartu pelajar, dan buku yang kalian pinjam itu waktu peminjamannya adalah 7 hari. Jadi jangan sampai lupa ya. Di sini juga ada banyak komputer untuk menunjang pembelajaran seperti menulis laporan dan masih banyak lagi. Wah, sering-sering dah gue kesini lumayan. Fasilitasnya bagus nggak guys di Atalia? Bagus kok, bagus. Nah, jadi dari kelilingannya ini kita bisa lihat kalau misalnya Atalia itu punya banyak fasilitas yang bagus dan fasilitasnya itu pun juga lengkap. Iya, iya. Oke deh. Oke. Di sini, belajar memberi pengaruh sebagai garam dan terang. Tangerang Selatan, 1 September 2014. Kok nggak ada? Lah, kok hilang? Kok hilang? Hah? Woi, Apa-apa? Ada teka-teki yang perlu dipecahkan. Apaan sih? itu si makhluk itu maksudnya SMA Talia itu kemana ya? Kok hilang? Iya, dia Kok nggak hilang ada? tadi. Baru pengen ngomong. Halo? Halo guys, woi, siapapun yang nonton ini bisa bantuin kita nggak? Tolong dong, wih gila. Aduh, ini gimana dah? Bentar deh. Lu coba lihat itu deh. Apa sih layar lu kayak ada teka-teki atau pertanyaan gitu nggak sih? Mana sih, mana?